Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa ana bi khair. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan pertama pelajaran tajwid. Untuk siswa kelas 4, ini merupakan pertemuan pertama kita belajar dengan Bapak, yaitu Bapak Budiman. Kalian bisa panggil Bapak Pak Budi. Ini adalah pertemuan pertama kita, meskipun dengan jarak jauh, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap belajar, untuk terus semangat belajar, sehingga mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Khususnya, tujuan utama kita belajar tajwid. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kenapa kita harus belajar tajwid? Anak-anakku sekalian, kita sangatlah penting belajar tajwid. Sangat-sangat penting kita belajar tajwid. Kenapa kita sangat penting belajar tajwid? Ketika kita membaca Al-Quran, berbeda jauh dengan ketika kita membaca Quran. Membaca Al-Quran sangat banyak pahalanya, sangat besar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ketika kita membaca Al-Quran, maka itulah yang akan menjadi penerangan kita nanti ketika kita berada di alam kubur. Maka dari itu, kita berupaya untuk membaca Al-Quran kita dengan sempurna, membaca Al-Quran kita dengan makhorijul huruf yang benar, hukum tajwid yang benar, sehingga ketika kita membaca Al-Quran tidak menjadi salah arti. Anak-anakku sekalian, ketika kita membaca Quran, salah membaca satu kata itu tidak akan menjadi dosa. Namun ketika kita membaca Al-Quran, salah satu huruf, salah pelafalan huruf, salah mengucapkan huruf, itu akan menjadi salah arti, itu akan menjadi berbeda arti. Salah satu contoh, ketika kita menyebutkan kata syakara, shin, kaf, ra. Ya. Ketika kita mengucapkan kata syakara, maka itu artinya adalah bersyukur anak-anak. Namun, ketika kita mengucapkannya dengan kata sakara, sin, kaf, ra, maka itu artinya adalah menjadi mabuk anak-anak. Itu adalah hal yang sangat fatal sekali. Salah pelafalan itu akan menjadi salah arti. Apalagi ketika kita salah di dalam hukum tajwidnya, makhorijul hurufnya. Baru satu huruf saja makhorijul huruf yang salah, maka sudah menjadi salah artinya. Apalagi kalau kita sampai satu ayat salah membaca hurufnya, salah membaca makhorijul hurufnya, salah di dalam hukum tajwidnya, maka itu pun akan menjadi salah arti. Ya. Nah, maka dari itu kita sangat penting belajar tajwid. Sangat-sangat penting kita belajar tajwid. Untuk apa? Untuk kita berupaya dan berikhtiar supaya hukum bacaan kita, bacaan Al-Quran kita menjadi sempurna. Bacaan Al-Quran kita mendekati sempurna sehingga dijauhkan dari kesalahan-kesalahan, sehingga kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama kita akan belajar materi dasar dari hukum tajwid. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui tentang huruf hijaiyah? Ya, kalian bisa jawab sendiri. Bapak percaya di kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3, kalian sudah mempelajari tentang yang namanya huruf hijaiyah. Namun, sekarang Bapak akan memurojaah, mengulang kembali tentang materi huruf hijaiyah. Baik, anak-anakku sekalian, di dalam huruf Arab dikenal dengan nama huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah huruf yang dimulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Baik anak-anak, ketika kalian menghitung dari huruf alif sampai huruf iya, maka jumlahnya ada 30. Namun sekarang kita coba buka kembali. Kita coba
Membuka kembali, ada berapakah huruf hijaiyah itu? Ada yang menyebutkan huruf hijaiyah 30. Ya, betul. Namun, ada juga yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28. Kenapa jadi 28? Oke, kita bahas bareng-bareng ya, Nak. Yang pertama, huruf hijaiyah itu huruf yang pertama ada huruf apa? Alif. Huruf alif itu adalah huruf yang seperti angka 1. Itu merupakan huruf hijaiyah yang pertama. Ketika alif diberi harokat fathah, maka bunyinya menjadi huruf A. Betul ya? Nah, setelah itu ada huruf yang sama, yaitu huruf apa? Huruf hamzah. Ketika hamzah diberi harokat fathah, maka bunyinya menjadi huruf A juga. Maka bisa dicoret 1 tuh. 30 dikurangi 1 jadi 29. Ada satu lagi huruf yang sama. Huruf apa anak-anak? Huruf lam. Ketika lam dipatah, maka bunyinya menjadi huruf la. Satu lagi, lam alif dipatah, bunyinya menjadi la juga. Maka lam alif kita coret ya. Nah, huruf hijaiyah itu ada 28. Seluruhnya ada 30 dikurangi huruf yang sama, yaitu alif dengan hamzah dikurangi 1, lam dalam alif dikurangi 1. Jadi dikurangi 2. Jumlah huruf hijaiyah itu ada 28. Namun, yang mengatakan 30 betul. Yang mengatakan 28 betul. Yang mengatakan 29 juga betul. Hanya saja kita sekarang akan mempelajari huruf hijaiyah yang 28 itu. Baik, anak-anak. Pertemuan yang akan datang kita akan mencoba makhorijul huruf tentang huruf hijaiyah. Namun, sekarang Bapak akan mencoba dulu mengevaluasi pembelajaran kalian, mengevaluasi pertemuan pertama ini dari huruf hijaiyah. Nah, Bapak punya tugas nih buat kalian ya. Tugasnya yaitu kalian coba menulis dengan rapi, satu kali lagi apa? Menulis dengan rapi huruf hijaiyah dari alif sampai dengan iya, ya, dari huruf alif sampai dengan iya ditulis dengan rapi, lalu kalian potokkan, dikirim japri ke nomor Bapak. Ya, baik, paham anak-anak? Sekali lagi tugas kalian adalah setelah melihat video ini ya, kalian itu harus menulis huruf hijaiyah dari huruf alif sampai dengan huruf iya. Ya, baik anak-anak paham ya? Dari huruf alif sampai huruf iya ditulis dengan rapi, lalu dikirim ke nomor Bapak, disertakan juga nama dan kelasnya. Nomor Bapaknya berapa? Tolong dicatat dan diingat ya. Silahkan ditulis nih. 089. Ya, sudah anak-anak ya. 089 52600 ya, 52600 sudah anak-anak. 9569 ya. Diulangi sekali lagi, nanti ada di bawah ya. 089 52600 9569. Atau kalian bisa cek juga di grupnya masing-masing, itu sudah tertera nomor Bapak. Ya, baik anak-anak, dapat dipahami ya? Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita kali ini adalah belajar tentang pentingnya huruf hijaiyah, pentingnya kita belajar tajwid, ya. Oh, satu lagi nih, ada yang lupa ya. Kalian itu sedang belajar ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, baik anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikirimkan sekarang juga ya. Ingat sekali lagi tugasnya, menulis huruf hijaiyah di buku tajwid dari huruf alif sampai iya, dipotokkan lalu dikirim ke nomor Bapak, disertakan nama dan kelasnya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.